Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 6 akan mempresentasikan sistem informasi strategik dan sistem informasi antar organisasi yang beranggotakan Nur Oktaviani dan saya sendiri Jasmine Fitria Laili dan Tesalonika. Topik pembahasannya yaitu sistem informasi konvensional, sistem informasi strategik, sistem informasi antar organisasi, dan hasil observasi. Sistem informasi konvensional. Sistem informasi konvensional adalah sistem yang terdiri dari sistem-sistem teknologi informasi apapun di level manapun yang dapat digunakan untuk efisiensi perusahaan yang mendukung untuk menyelesaikan operasi kritis di lapangan. Perbedaan antara informasi strategik atau SIS dengan sistem informasi konvensional atau SIK yaitu dukungan. SIK mendukung manajer untuk menyelesaikan operasi kritis di perusahaan. Sedangkan sistem informasi strategik mendukung manajer dalam menerapkan strategi. Sedangkan pada fokus, sistem informasi konvensional menggunakan teknologi untuk mengganti tenaga manusia, sedangkan pada sistem informasi strategik difokuskan sebagai alat kompetisi. Lalu pada sisi tujuan sistem informasi konvensional lebih mengarah ke efisiensi, sedangkan pada sistem informasi strategik untuk memenangkan persaingan. Lalu pada segi orientasi, sistem informasi konvensional lebih berorientasi kepada aplikasi internal, sedangkan pada sistem informasi strategik lebih berorientasi kepada internal dan eksternal untuk menjangkau konsumen. Lalu, sistem informasi strategik. Sistem informasi strategik merupakan sistem informasi untuk keunggulan kompetisi yang merupakan perkembangan dari fungsi sistem informasi secara umum, yakni untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas dalam pengambilan keputusan. Faktor pendukung kesuksesan penerapan sistem informasi strategik ada 4, yaitu organisasi harus mempunyai visi information technology. Lalu perencanaan information technology harus paralel dengan perencanaan strategik perusahaan. Dalam penerapan sistem informasi strategik juga harus menjadi yang pertama dalam industrinya, serta harus kreatif, menarik jangkauan dan lingkupan. Lalu ada faktor penghambat kesuksesan penerapan sistem informasi strategik, yaitu perusahaan tidak mau atau tidak mampu mempertahankan investasi di masa depan. Lalu information technology untuk sistem informasi strategik tidak boleh gagal, karena kegagalan tersebut dapat memalukan dan menurunkan produk dan jasa sehingga menurunkan citra perusahaan. Penerapan SIS dapat menyebabkan tuntutan hukum dan pelanggaran regulasi, serta penerapan waktu di sistem informasi strategik yang kurang tepat, serta kualitas sumber daya sistem informasi yang kurang memadai, lalu perbedaan industri, juga aliansi yang dapat berubah menjadi pesaing, serta perbedaan kultur. Selanjutnya yaitu model-model penerapan sistem informasi strategik. Yang pertama yaitu model tekanan-tekanan kompetisi. Dalam persaingan pada umumnya terdapat 5 macam ancaman yang sekaligus merupakan kesempatan, yaitu ancaman dari pesaing-pesaing yang sudah ada, ancaman dari pesaing baru, ancaman dari produk atau jasa pengganti, ancaman dari kekuatan menawar dari pelanggan, dan ancaman kekuatan menawar dari supplier. Dari kelima hal tersebut dapat juga merupakan suatu kesempatan jika diterapkan sebuah strategi yang tepat, misalnya dengan cara cost leadership, differentiation, or other strategy. Model yang kedua yaitu model rantai nilai. Dalam model ini, aktivitas perusahaan dibagi menjadi 9, yang dikelompokkan menjadi 2 aktivitas utama, yaitu aktivitas pendukung dan aktivitas utama. Aktivitas pendukung ada 4. Yang pertama yaitu infrastruktur perusahaan, manajemen sumber daya manusia, pengembangan teknologi, dan pengadaan barang. Sedangkan aktivitas utama ada 5, yaitu penanganan dan penyimpanan bahan mentah, operasi, penanganan dan penyimpanan bahan jadi, penjualan dan pemasaran, serta pelayanan purna jual. Model yang ketiga yaitu model Gantt. Ada 2 faktor dalam model ini, yaitu jangkauan yang menunjukkan letak dari sistem teknologi informasi, apakah di dalam suatu perusahaan atau di luar perusahaan.
Yang kedua yaitu lingkupan yang menunjukkan luas dari pengaplikasiannya. Model yang keempat yaitu model rekayasa ulang. Model rekayasa ulang merupakan suatu model yang menunjukkan bahwa rekayasa ulang dapat dilakukan pada proses internal atau eksternal suatu organisasi. Model yang keempat yaitu model siklus sumber daya konsumen. Dalam model ini terdapat 13 tahapan siklus sumber daya pelanggan yang berbasis pada 4 tahap IBM, yaitu kebutuhan, akuisisi, pertanggungjawaban, dan penghentian. Model yang keenam yaitu model 5 tahapan Porter dan Miller. Terdapat 5 tahap untuk menggali kesempatan strategik. Kelima tahap tersebut antara lain menilai intensitas informasi, menentukan peran informasi teknologi dalam struktur industri, mengidentifikasi dan meranking cara-cara informasi teknologi dalam membuat keuntungan strategik, menginvestigasi kemungkinan informasi teknologi dalam mengembangkan bisnis baru, dan yang terakhir, membuat suatu rencana untuk mengambil keuntungan dari informasi teknologi. Model yang ketujuh yaitu model manfaat. Model ini memisahkan orientasi strategis secara internal atau eksternal berdasarkan manfaat yang akan diterima. Model ini menyatakan bahwa sistem informasi strategik secara internal mempunyai manfaat langsung terhadap perusahaan dan secara eksternal akan memberikan manfaat secara langsung kepada pelanggan dan tidak langsung kepada perusahaan. Model yang terakhir yaitu model kekuatan menawar dan efisiensi kompetisi. Ancaman dalam model ini terdiri dari 2 sumber, yaitu kekuatan menawar dan efisiensi kompetisi. Kekuatan menawar sendiri ditentukan oleh 3 faktor utama, yaitu biaya-biaya pencarian, keunikan fitur produk, dan biaya-biaya berpindah. Sedangkan efisiensi kompetisi ditentukan oleh 2 faktor, yaitu efisiensi internal dan efisiensi antar organisasi. Next. Selanjutnya yaitu sistem informasi antar organisasi. Sistem informasi antar organisasi atau interorganisational system, disingkat IOS, merupakan suatu kombinasi semua perusahaan yang terkait sehingga mereka berfungsi sebagai suatu sistem tunggal. Mereka semua bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama yang diinginkan. Perusahaan-perusahaan yang membentuk IOS dapat disebut sebagai mitra dagang atau mitra bisnis. Selanjutnya, manfaat informasi antar organisasi atau interorganisational system. Manfaatnya ada 2, yang pertama yaitu efisiensi komparatif dan kekuatan tawar-menawar. Efisiensi komparatif sendiri dibagi menjadi 2, yaitu efisiensi internal dan efisiensi eksternal atau antar organisasi. Efisiensi internal merupakan perbaikan-perbaikan dalam operasi perusahaan tersebut sehingga dapat mengumpulkan data dan menganalisisnya secara lebih cepat serta membuat keputusan dengan lebih cepat dan tepat. Sedangkan efisiensi antar organisasi merupakan perbaikan-perbaikan yang diperoleh melalui kerjasama dengan perusahaan lain. Selanjutnya yaitu kekuatan tawar-menawar. Kekuatan tawar-menawar dibedakan menjadi 3, yaitu keistimewaan produk yang unik, penurunan biaya yang berhubungan dengan pencarian, dan peningkatan biaya peralihan. Keistimewaan produk yang unik antara lain yaitu pemesanan yang lebih mudah, pengiriman yang lebih cepat, waktu respon atas permintaan informasi yang lebih cepat. Sedangkan penurunan biaya yang berhubungan dengan pencarian antara lain yaitu mengurangi biaya belanja dalam mencari pemasok dan mengidentifikasi produk-produk alternatif dengan berusaha mendapatkan harga yang paling rendah. Yang terakhir yaitu peningkatan biaya peralihan. Jika suatu perusahaan ingin pelanggan beralih ke pesaing, maka biaya peralihannya menjadi mahal. Ketergantungan akan suatu produk tersebut akan meningkatkan biaya peralihan menjadi
sangat tinggi. Next. Selanjutnya ada 3 jenis sistem dalam mengimplementasikan sistem informasi antar organisasi. Yang pertama yaitu intranet. Intranet merupakan jaringan internal perusahaan yang menghubungkan antara kantor pusat dengan kantor-kantor cabang yang terpisah secara geografis, baik lokal maupun internasional. Yang kedua yaitu internet. Internet merupakan jaringan komputer publik yang berpotensi sebagai penghubung perusahaan dengan pelanggan atau calon pelanggan atau market. Dan yang terakhir yaitu extranet. Extranet merupakan jaringan yang dibangun sebagai alat komunikasi antar perusahaan dengan rekanan bisnisnya seperti supplier, distributor, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada 3 kategori e-commerce. Yang pertama, e-commerce bisnis ke konsumen atau B2C, yaitu melibatkan penjualan produk dan layanan secara eceran kepada pembeli perorangan. Barnesandnoble.co yang menjual buku, perantik lunak, dan musik kepada konsumen perorangan adalah contoh e-commerce dari B2C. Yang kedua, e-commerce bisnis ke bisnis atau B2B, yaitu melibatkan penjualan produk dan layanan antar perusahaan. Situs Webcam Connect merupakan situs untuk membeli dan menjual gas alam cair, bahan bakar, bahan kimia, dan plastik. Situs ini merupakan contoh dari e-commerce B2B. Dan yang terakhir ada e-commerce konsumen ke konsumen atau C2C, yaitu melibatkan konsumen yang menjual secara langsung ke konsumen. Sebagai contoh yaitu ada eBay, yaitu situs lelang web raksasa yang merupakan orang-orang menjual barang mereka ke konsumen lain dengan melelangnya kepada penawar tertinggi. Next slide. Selanjutnya ada hasil observasi. Next. Yang pertama, hasil observasi dari sistem informasi strategik yaitu diambil di bidang pendidikan, di mana perkembangan teknologi juga memberi kesempatan kepada universitas untuk menciptakan ladang persaingan baru. Berkembangnya konsep belajar melalui virtual university dan distance learning yang diterapkan pada pendidikan di masa pandemi merupakan tantangan bagi pelaku bisnis pendidikan sebagai sarana untuk tampil sebagai pelopor atau pemimpin bisnis, karena banyak pakar menilai peluangnya yang sangat menjanjikan. Adapun yang diterapkan di Universitas Brawijaya yaitu adanya UB Virtual Learning. Next. Dan selanjutnya ada contoh dari sistem informasi antar organisasi yaitu diambil dari salah satu e-commerce yaitu Walmart Store, di mana Walmart ini adalah perusahaan Amerika Serikat yang mengoperasikan jaringan departemen store yang menjalin kerjasama kemitraan dengan berbagai supplier dan konsumen tetapnya, yaitu diantaranya seperti kerjasama dengan P&G. Walmart memiliki sistem antara para pemasok atau supplier yang dihubungkan ke sistem informasi Walmart yaitu www.walmart.com yang memungkinkan pihak supplier dapat segera mengetahui persediaan yang berada di bawah level minimum sehingga supplier dapat segera mengirimkan produk mereka ke Walmart. Next. Sekian presentasi dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.